Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi. Ya, di video kali ini saya nggak bahas tentang bisnis ya. Kali-kali saya nggak bahas tentang bisnis, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini ada sedang di dalam titik terendah atau sedang punya masalah keuangan, terutama mereka yang sedang punya masalah hutang. Ya, belakangan ini kan ramai masalah hutang pinjol gitu ya, yang sampai itu mengakibatkan orang stres karena diteror, kemudian bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu. Nah, memang zaman sekarang banyak yang bilang gitu, wah susah kalau nggak punya hutang gitu. Sebenarnya itu hanya persepsi sih. Oke, tapi kali ini saya mau bahas tips ya, gimana lepas dari jeratan hutang. Ya, tips ini saya dapatkan tentu dari yang pertama dari pengalaman, kemudian yang kedua dari sharing orang yang pernah melakukan atau pernah terjerat hutang kemudian dia bebas gitu. Dan juga dari beberapa literasi yang saya baca cukup apa ya, membuat terinspirasi gitu. Dan semoga ini bisa jadi jalan solusi buat teman-teman, buat Anda semua ya. Oke, kita mulai yang pertama. Gimana sih caranya bebas hutang? Yang pertama adalah ketika kita sedang ngerasa punya hutang yang banyak atau kok saya kena jeratan hutang gitu. Yang pertama adalah taubat dulu. Taubatan nasuha. Kondisi yang kita alamin itu bisa saja terjadi karena azab atau kita punya kesalahan atau kita salah gaya hidup, salah pengaturan atau lainnya. Yang kedua bisa juga karena ujian, bisa juga karena ketidaktahuan kita ya. Jadi bisa karena teguran sehingga itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah tobat. Kenapa saya dalam keadaan seperti ini? Karena pasti saya ada salah. Ya. Kenapa? Karena saya pasti pernah punya salah. Yang itu entah salah sama Allah gitu ya, atau salah sesama. Kita tobat dulu. Kalau kita punya salah sama sesama, nanti kita meminta maaf. Itu dulu ya. Kita tobat dan mengakui bahwa kita punya hutang, kita salah, dan kita berjanji ya tidak akan berhutang kembali. Jadi taubatan nasuha, bukan taubat sambel ya. Taubat sambel itu ya udah tahu nih sambel pedas gitu ya, tapi masih nyocol lagi gitu. Nah, mungkin enak gitu. Nah, taubat nasuha tuh nggak gitu ya. Taubat sebenarnya taubat. Nah, yang kedua ya, setelah taubatan nasuha, yang kedua adalah pasrah. Pasrah ini bukan artinya ya udah saya punya hutang, pasrah, nggak usah diselesain gitu, bukan. Pasrah ini artinya ya kita terima dulu kondisi kita, keadaan kita. Banyak loh yang sedang punya hutang, terjerat hutang, itu masih merasa malu gitu kalau punya hutang banyak gitu. Ya udah, kalau memang sedang kere, sedang susah, sedang banyak hutang, aku ya memang dirinya sedang sulit gitu. Ya udah, pasrahin, ya terima kondisinya. Kalau kita sudah nerima kondisinya, kita bisa berpikir gitu. Nggak usah panik, nggak usah saya nggak mau nih ngelepasin kondisi begini. Maksudnya saya nggak mau ada dalam kondisi gini. Akhirnya apa? Coba cari solusi, cari hutangan lain untuk menutupi hutang sebelumnya. Kalau udah nggak bisa bayar ya udah gitu, nggak usah dipaksain gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga ya. Nah, ini penting nih. Yang ketiga ini, kalau kita sedang terjerat hutang, itu jangan pernah cari hutangan baru lagi. Atau Anda berpikir, saya cari hutangan lagi satu yang gede sekalian biar nanti satu tempat ngelunasin yang lainnya. Jangan pernah berpikir gitu ya. Kelihatannya memang akan seperti itu, tapi kenyataannya tidak ya. Jangan pernah menambah masalah dengan masalah baru. Udah stop. Terus solusinya gimana? Ya nanti gitu. Yang penting itu stop dulu. Jangan tambah dulu masalahnya. Gitu ya. Yang ketiga tuh jangan pernah nambah hutang baru lagi. Intinya itu. Yang keempat, ya, negosiasikan hutangnya. Jadi kalau kita punya hutang tuh dinego. Ya, kan ada beberapa jenis hutang. Ada hutang sama bank yang ada pinjaman, mungkin ada sama leasing karena kendaraan, atau hutang pribadi sama seseorang gitu. Nah, itu dinegosiasikan bahasanya ya.
yang lebih enaknya namanya dinegosiasikan. Kalau kita punya benda yang bisa atau aset yang bisa ngurangin hutang, ya udah jual aja atau lepasin aja. Kenapa? Yang penting hutangnya kurang dulu, ya itu. Tapi kalau misalkan Anda nggak ada, ya udah negosiasikan, bicarain apa adanya. Saya nggak bisa, sedang nggak bisa bayar hutang, ya bilang apa adanya. Sama hutang personal juga begitu, ya. Kalau sama bank, kalau misalkan ada jaminannya lepasin. Kalau misalkan apa namanya, ada benda yang kita bisa jual, kita punya mobil jual, kita punya rumah jual, atau misalkan sekarang kita punya hutang sama personal, ya udah negosiasikan, ceritakan kondisi apa adanya. Anda benar-benar nggak bisa bayar hutang saat ini, Anda pasti akan bayar, ya karena hutang bagaimanapun juga itu wajib dibayar. Kalau nggak lunas di dunia akan ditagih di akhirat, ya. Nah jadi wajib dibayar. Nah Anda bilang nggak bisa bayar sekarang, tapi nanti Anda pasti akan bayar. Kapan waktunya? Ya nggak tahu. Ya Anda bilang apa adanya, ceritakan kondisinya apa adanya. Ya. Yang kelima, gimana caranya biar bisa bebas hutang? Bantu orang lain. Duh, sedang kesusahan kok kita malah membantu orang lain. Ya, oke, gini, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda bahwa barang siapa yang membantu melepaskan kesulitan orang lain, maka Allah juga akan melepaskan kesulitannya. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka aibnya akan ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Itu dari hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah pernah berkata seperti itu. Maka kalau mau dibantu Allah, ya bantu dulu orang lain. Bantu itu nggak harus dengan uang gitu, enggak. Anda punya keahlian apa, punya kemampuan apa, bantu. Atau dengan tersenyum, ketemu orang senyum, meringankan beban orang lain. Ada orang butuh bantuan, misalkan ngangkat suatu benda berat, itu aja terhitung bantuan gitu. Maka banyak bantu orang lain dulu, biar apa? Anda juga bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tadi yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang keenam, perbanyak amalan harian. Nah, ini penting, ya. Kalau kita sudah taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunjukkan bahwa kita juga mau berubah gitu, ya. Kita pengen solusi kita cepat selesai, maka kita tingkatkan amalan. Kita perdekat diri kita. Misalkan biasanya yang sholatnya bolong-bolong, ya sholatnya 5 waktu, bukan karena masalah kita pengen bebas hutang, ya, tapi menunjukkan bahwa kita mau berubah gitu. Kemudian yang kedua, amalan sunnahnya, tadinya nggak pernah sholat sunnah rawatib, ya sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat duha, sholat hajat, tahajud, puasa Senin Kamis, zikir, dan lain sebagainya. Diperbanyak gitu, dipersering, diperbanyak. Kalau nggak pernah, ya dipernahin gitu, jadi adain gitu. Dan itu lakukan konsisten, sering-sering baca Al-Quran biar adem gitu, ya, jadi pikirannya nggak kemerungsung. Pokoknya perbanyak amalan sunnah itu, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, perbanyak sedekah. Nah ini sedekah itu gini, ya, aduh lagi susah kok sedekah gitu, ya. Jadi sedekah yang paling berarti itu sebenarnya adalah sedekah di saat sulit. Nah, mungkin banyak orang berpikir, wah kalau saya sedang banyak uang gampang nih sedekah, ya, jumlahnya misalkan gede. Tapi buat Allah itu sedekah yang paling berharga itu adalah sedekah di saat sulit. Lagi kesulitan nih, punya uang buat makan aja susah, tapi malah disedekahin. Wah itu timbangannya berat banget itu, ya. Dan insya Allah itu jadi pemberat amal kita, sehingga Allah akan bantu kita. Maka sama dengan poin membantu orang lain, ya sedekah juga, ya. Berapapun yang Anda punya, ya sedekah, ya. Nggak bisa uang, tenaga. Nggak bisa tenaga, pikiran, gitu. Ya Anda bisa lakukan ini. Yang kedelapan, perbanyak silaturahim, ya. Jangan sampai Anda sedang banyak hutang, Anda diem aja di rumah aja. Ya memang berat, saya ngerti gitu. Saya juga dulu ngalamin. Saya jadi takut ketemu orang, saya jadi males baca WhatsApp, angkat telepon. Pokoknya serba takut.
Tapi justru ya kalau kita mau lepas dari hutang, kita ke silaturahim, ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga, bukan terus ceritain masalah kita minta dibantu, enggak. Silaturahim itu bisa mendatangkan rezeki. Siapa tahu kita ketemu peluang baru, kemudian juga silaturahim ini memperpanjang umur, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata masalah kita itu dibanding yang lain belum tentu kita paling besar. Jadi kita lihat, oh orang lain ada yang jauh lebih besar dari kita. Nah itu bisa bisa dilihat dengan silaturahim. Kalau diem aja di rumah aja, yang ngumpet aja ya susah gitu ya. Yang kesembilan, dia cari penghasilan tambahan. Nah, kalau kita sedang kesulitan atau berhutang, pasti income kita tuh sedang di bawah pengeluaran. Maka cara satu-satunya ya secara teknis itu adalah memperkecil pengeluaran. Ya udah, kalau misalkan nggak bisa bayar utang sekarang, dinegosiasikan dan nambah penghasilannya. Ya penghasilan terserah Anda mau yang penting satu catatannya, jangan keluar uang gitu. Jangan keluar uang untuk dapetin penghasilan gitu. Jangan, apalagi sampai ngeluarin uang banyak gitu. Jangan lakukan. Kalau bisa cari penghasilan yang nggak mengeluarkan banyak uang. Misalkan Anda jadi reseller, jadi marketer, atau menjualkan produk orang lain, atau peluang apapun, yang penting Anda tidak keluar uang. Banyak di luar sana peluang nambah penghasilan yang nggak harus keluar uang. Oke, dengan yang bertambahnya income, dengan mengecilnya pengeluaran, dengan Anda negosiasi, dengan Anda bisa berpikir tenang, dengan Anda dekat sama Allah, pelan-pelan ya, tapi butuh waktu ini ya. Nggak ada orang yang keduduk gitu ya, atau tiba-tiba langsung selesai dalam waktu singkat. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang punya utang 8 miliar selesai dalam waktu 3 tahun. Ada yang 10 miliar, ada yang berapa miliar misalkan. Waktunya beda-beda, tergantung apa yang dia perbuat setelah itu ya. Saya juga membutuhkan waktu yang cukup lumayan gitu, nggak singkat, cuma setahun 2 tahun untuk kembali ke kondisi yang jauh lebih baik ya. Perlu butuh waktu yang cukup panjang dan masing-masing orang beda ya. Ingat, kalau Anda sedang punya banyak hutang atau sedang kesulitan, jangan pernah beranggapan wah saya paling susah. Enggak, di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah. Mereka pernah mengalaminya, mereka bisa bangkit, dan Anda juga bisa, asal tahu caranya. Oke, gitu sharing dari saya. Semoga Anda yang sedang kesulitan bisa mempraktekannya, yang diangkat semua hutang-hutangnya, dilunaskan semua. Terima kasih, selamat mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.